Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru bagi kami Tuhan. Di mana Tuhan atas kasih karunia pimpinan Engkau Tuhan, kami telah menerima hari yang baru dan juga pimpinan dalam hidup kami. Kiranya senantiasa hidup kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Kuduskan kami, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan atas kasih karunia-Mu kepada kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang obaja adalah takut pada Tuhan daripada manusia. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 3 dikatakan, sebab itu Ahab telah memanggil Obaja yang menjadi kepala istana. Obaja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ada banyak tokoh yang bernama Obaja di Alkitab. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu, yaitu Obaja yang bekerja sebagai hamba Raja Ahab. Nama Obaja dalam bahasa Ibrani berarti abdi Tuhan atau penyembah Tuhan. Sesuai dengan namanya, Obaja yang kita bahas adalah orang yang takut akan Tuhan. Bukanlah perkara mudah bagi Obaja untuk bekerja di lingkungan kerajaan yang dipimpin oleh Raja Ahab. Karena Raja Ahab adalah seorang raja yang terkenal lalim dan berlaku jahat di mata Tuhan. Bahkan Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Itu terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 30. Apalagi ia juga mengambil Izebel sebagai istri. Padahal Izebel adalah penyembah Baal. Meski berada di lingkungan orang-orang yang menyembah berhala, iman Obaja tak tergoyahkan. Ia tetap berlaku benar di hadapan Tuhan dan tidak terbawa arus. Dikisahkan Obaja berani menyembunyikan 100 nabi Tuhan ke dalam gua dan mengurus makan minum mereka. Terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 4. Karena pada waktu itu banyak nabi dibunuh atas perintah Izebel. Ini menunjukkan bahwa Obaja lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Ketika dihadapkan pada pilihan, taat kepada Tuhan atau kepada manusia, ia memilih taat kepada Tuhan. Di dalam Matius 10 ayat 28 dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Berhadapan dengan himpitan atau tekanan, banyak orang memilih mencari aman dan melakukan kompromi karena takut kehilangan posisi atau jabatan atau fasilitas atau popularitas. Apabila jika nyawa yang menjadi taruhannya, umumnya orang lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Dan karena imannya, Tuhan memakai Obaja sebagai perantara pertemuan antara Elia dan Raja Ahab, di mana akhirnya terjadi kesepakatan untuk mengumpulkan seluruh umat Israel dan 400 orang Nabi Baal di Gunung Karmel. Di sanalah Tuhan mendemonstrasikan kuasanya melalui Elia. 450 orang Nabi Baal dibasmi habis. Melalui peristiwa ini, umat Israel pun kembali bertobat. Dalam kisah para rasul pasal 5 ayat 29 dikatakan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita, mengingatkan untuk selalu takut kepada Tuhan. Karena dengan takut kepada Tuhan, Tuhan menyertai kehidupan kita seperti Obaja. Dan Tuhan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Dan kita harus beriman teguh seperti Obaja, yaitu berani
di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Kiranya pada hari ini firman Tuhan dapat menguatkan kita untuk selalu taat dan takut kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, di mana Tuhan kami boleh belajar bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Tuhan yang berkuasa atas hidup dan juga nyawa kami. Terima kasih Tuhan supaya kami boleh selalu takut dan taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua hanya dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.